Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiboyatimula. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum syara, mukallaf, ahliyah, dan penghalang dalam hukum Islam. Sebagai UTS dari mata kuliah Ushul Fiqh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan inti dari materinya saja supaya lebih mudah dipahami. Jadi, para ulama sepakat bahwa sumber hukum dalam Islam itu baik hukum taklifi maupun wadai, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum itu disampaikan melalui Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtihad para ulama. Tetapi ulama hanya menjelaskan hukum, bukan membuat hukum. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana manusia bisa mengetahui hukum Allah. Yaitu yang pertama, menurut golongan Asy'ariyah. Menurut golongan Asy'ariyah, manusia bisa mengetahui hukum melalui Rasul. Jadi sebelum ada Rasul, hukum itu belum berlaku, seperti contoh perintah untuk sholat. Sedangkan menurut Mu'tazilah, akal manusia juga bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bisa memahami hukum yang Allah kehendaki, seperti contoh larangan untuk membunuh. Selanjutnya ada juga mahkum fih. Mahkum fih yaitu ada 3. Yang pertama, hukumnya harus jelas, dan yang kedua sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga, perintah itu memungkinkan untuk bisa dilaksanakan. Misalnya seperti contoh, Allah memerintahkan manusia untuk sholat karena Allah tahu manusia bisa untuk melakukan sholat tersebut. Dan kemudian dalam Islam ada juga taklif, sesuatu yang sulit dilakukan. Kesulitan ini dibagi menjadi 2, yaitu kesulitan biasa atau masih mampu dilakukan oleh manusia, seperti contoh puasa, sholat, dan haji. Meskipun sulit, tapi manusia tetap bisa untuk melakukan semuanya. Dan yang kedua ada kesulitan yang sangat berat atau di luar kemampuan normal manusia, contohnya seperti sakit, haid, atau perjalanan jauh. Dalam kondisi ini biasanya diberi keringanan hukum, seperti boleh tidak puasa dalam kondisi haid. Nah, yang selanjutnya itu ada mukallaf, yaitu bisa memahami hukum, memiliki akal dan kemampuan berpikir. Contohnya orang dewasa dan berakal sehat sudah wajib menjalankan sholat dan puasa. Selanjutnya ada juga ahliyah atau kecakapan hukum. Ahliyah ini dibagi menjadi 2. Satu, ahliyah al-wujub, yaitu kelayakan memiliki hak dan kewajiban. Contohnya bayi yang masih ada di dalam kandungan itu sudah punya hak warisan. Dan yang kedua, al-ada, yaitu kemampuan seseorang melakukan perbuatan yang memiliki akibat hukum. Contohnya seperti orang yang sudah baligh dan berakal bisa melakukan jual beli atau ibadah dengan sah. Terakhir ada juga penghalang. Yang pertama, penghalang yang terjadi tanpa usaha manusia. Contohnya seperti sakit, lupa, tidur, gila, haid, sampai ke meninggal. Dan yang kedua, ada juga penghalang karena perbuatan manusia itu sendiri, contohnya seperti mabuk atau sengaja melakukan kesalahan. Nah, kesimpulan dari semuanya ini, hukum Islam itu mengatur perbuatan manusia dengan melihat kemampuan, kondisi, dan kecakapan seseorang, karena Islam itu adalah agama yang adil dan tidak memberatkan manusia. Sekian dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.